sekali Bapak hari ini bisa bertemu dengan Maisarah. Bagaimana kabarnya hari ini Maisarah? Alhamdulillah sehat, Pak. Walaupun kita sekarang sudah dapat bersekolah seperti biasa, tapi penting diingat, pandemi belum berakhir. Penting bagi kita untuk tetap menjaga kesehatan. Oh iya, selama belajar di rumah, bagaimana dengan kegiatan harian dan tugas-tugasnya? Alhamdulillah lancar dan menyenangkan nih, Pak. Walau sedikit terhambat, soalnya saya lebih senang belajar di sekolah sih, Pak. Rasanya lebih cepat paham bila bertemu langsung dengan guru yang mengajar. Sekarang, bagaimana dengan kegiatan ekstrakurikulernya? Bapak dengar nih, Maisarah akan mendaftarkan diri di kegiatan menulis cerpen ya? Iya, Pak. Saya mendaftar karena wali kelas saya minta untuk mengikuti perlombaan menulis cerpen. Padahal saya nggak tertarik tuh untuk mengikutinya. Tapi ya mau gimana lagi? Wah, Bapak senang sekali Maisarah sudah mau mendaftarkan diri. Siapa tahu nanti Maisarah dapat peringkat 3 besar. Siapa yang akan bangga? Tentu orang tuanya akan bangga. Sahabat-sahabatnya juga akan bangga. Guru-gurunya juga akan bangga. Dan yang terpenting, Iya, Pak, pasti. Tapi untuk saat ini ada sedikit hal yang mengganggu pikiran saya, Pak. Akhir-akhir ini saya nggak fokus belajar. Mau belajar pun malas sekali rasanya. Perasaan saya nggak nyaman. Saya ingin minta pendapat dari Bapak. Bapak senang sekali kalau Maisarah mau menceritakannya kepada Bapak. Bapak akan mencoba membantu Maisarah untuk melewati masa sulitnya. Tapi sebelum itu, Bapak ingin menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan kita selama melaksanakan kegiatan konseling ini. Yang pertama, segala hal yang nantinya Maisarah ingin sampaikan ke Bapak, segala hal kegundahan ataupun kerisauan selama ini, Maisarah tidak perlu ragu menyampaikannya kepada Bapak, karena kita akan menjaga kerahasiaannya. Baik nak ya. Kemudian terlebih dahulu nih sebelum kita mulai kegiatan, kira-kira berapa menit kegiatan konseling ini akan kita laksanakan? 40 menit bisa, Pak? 40 menit ya? Baik, tujuan kita menyepakati waktu adalah agar nantinya kita bisa fokus dan memanfaatkan waktu layanan sebaik mungkin. Bisa dipahami ya? Baik, kita akan mulai kegiatan. Kira-kira hal apa nih yang menjadi kegundahan dan keresahan Maisarah selama ini? Makasih, Pak. Begini, saya merasa beberapa hari ini nggak nyaman dengan keseharian saya. Saya pusing mikirinnya. Kenapa ya? Rasanya saya sering dihantui perasaan takut dan nggak percaya diri. Sulit saya menjelaskan mengapa. Baik, Bapak memahami keadaan Maisarah. Oke, tepatnya sejak kapan Maisarah mulai mengalami perasaan yang tidak nyaman tersebut? Sekitar 1 bulan lalu, Pak. Dan kini Maisarah mulai merasakan situasinya semakin tidak nyaman. Iya, Pak. Sekarang saya semakin nggak nyaman. Saya seperti nggak mau berguna sama sekali. Tiap malam saya hanya menangis dan hanya menulis di buku diary saya. Dengan menangis, saya mencoba mengurangi kegelisahan yang saya alami. Saya ingin seperti teman-teman yang lain, Pak. Ya, Bapak memahami apa yang Maisarah rasakan. Namun sebelumnya Bapak ingin tahu nih, adakah hal yang Maisarah inginkan terkait keresahan yang Maisarah alami? Ada, Pak. Baik, Maisarah, coba ceritakan ke Bapak kira-kira hal-hal apa saja. Sebenarnya saya ingin sekali bermain bersama teman-teman saya. Duduk sekali bersama mereka di taman kota. Tapi saya nggak berani, Pak. Saya merasa nggak mampu. Oke, Bapak memahaminya. Pada dasarnya, sendiri itu tidak mengenakan ya. Dan intinya Maisarah ingin sekali seperti teman-teman yang lain, bisa ngumpul, bisa cerita dan berbagi ceria bersama. Iya, Pak. Oke, sekarang
coba Maisarah ceritakan ke Bapak. Mengapa Maisarah belum bisa move on nih? Jadi begini Pak, awalnya dulu saya sangat merasa nyaman dengan keseharian saya. Pulang sekolah bisa membaca buku pelajaran dan komik kegemaran saya Doraemon. Saya merasa tenang-tenang aja Pak, gak ada yang ganggu. Daripada mereka tuh sibuk dengan masalah pribadinya, ceritanya sedih mulu. Padahal kan masalah pribadi itu gak perlu diceritain. Saya lihat teman-teman galau aja, ujung-ujungnya berantem. Pokoknya sendiri itu gak nyaman deh Pak. Apalagi kalau udah nyampe rumah, baca buku sambil tiduran. Aman deh Pak. Oke, jadi Maisarah pada awalnya sangat nyaman ya dengan kesendiriannya. Bisa sepuasnya membaca buku dan komik kegemarannya. Iya Pak. Oke, Bapak memahami hal tersebut. Baik, sekarang apa yang telah Maisarah lakukan untuk mengatasinya? Bisa Maisarah ceritakan ke Bapak? Pernah sih Pak, saya mikir dan mau sekali ngumpul bareng teman-teman, menceritakan kesedihan saya kepada teman-teman. Dan selama ini hanya baru sebatas ngumpulin keberanian aja sih Pak. Belum pernah tuh saya ngumpul bareng mereka. Jujur ya Pak, di rumah sekarang tuh rasanya sumpuk banget. Capek, pusing, bosan lagi. Yang dimarahin lah, yang belum jemur baju lah, belum cuci piring, belum lagi hafal surat pendek di tempat pengajian. Pusing saya Pak. Sejauh ini, sudahkah Maisarah mencobanya? Belum Pak, saya masih takut bertemu mereka. Saya takut dibully Pak. Saya takut sekali mereka nanti akan menertawakan saya dan menceritakan masalah saya kepada orang lain. Baik, Bapak memahami nih keresahan, kegundahan, dan kegalauan daripada Maisarah. Sekarang, coba Maisarah ceritakan ke Bapak bagaimana bila keadaan Maisarah masih dengan berpikiran yang demikian. Tentunya tenang sesaat, lupa sebentar Pak. Saya mencoba mengalihkan dengan baca buku dan menghafal Al-Quran, surat pendek, dan kembali buka buku komik kesayangan saya. Tapi di waktu malam ini Pak, saya hanya bisa menangis dan menangis lagi. Maisarah merasa tetap tidak nyaman ya, walau sudah mulai mencoba beberapa langkah yang dirasa dapat menghilangkan kegelisahannya. Iya Pak, sedih banget rasanya. Baik, Bapak memahami nih apa yang menjadi kegelisahan dan keresahan Maisarah. Lalu, apakah dengan membaca komik dan buku-buku di rumah, perasaan-perasaan tidak nyaman Maisarah itu bisa menjadi reda? Enggak Pak, enggak sama sekali. Oke, sekarang Maisarah tentu sudah sangat memahami nih apa yang akan terjadi bila Maisarah tetap nyaman dengan kesendirian Maisarah. Baik, Maisarah, sebelumnya tahu tidak apa dampaknya bila kita menyelesaikan permasalahan kita sendiri tanpa bantuan orang lain? Setelah saya alami, saya berpikir, saya nggak sanggup Pak. Tiap hari saya harus menangis. Baik, bagus kalau Maisarah sudah sedikit tahu. Ini sedikit Bapak tambahin ya, bahwa Tuhan menciptakan kita tidak sendiri loh. Agar apa? Agar kita bisa saling membantu, kita bisa saling tolong-menolong, saling bahu-membahu untuk meredakan segala keresahan dan beban-beban yang kita alami. Ya, bisa dipahami nak ya? Iya Pak. Oke, sekarang coba Maisarah rencanakan nih langkah efektif seperti apa yang kira-kira dapat membantu Maisarah lepas dari cengkeraman perasaan tidak nyamannya. Mungkin saya akan mencoba memberanikan diri untuk menyapa teman-teman dan berbagi cerita bersama mereka. Oh ya, ada satu lagi nih Pak. Saya kan ada akun Facebook dan Instagram yang nggak aktif. Coba saya aktifin lagi biar tambah banyak teman.
nyaman di dunia maya saya. Nah, bagus itu. Kira-kira ada nggak nih alternatif yang lain? Jika ada, coba sampaikan ke Bapak. Ada sih Pak, saya akan mengikuti kelas Mr. Pen yang dibimbing Bu Irma oleh kelas kami. Jadi hobi mulus saya bisa saya kembangin terus Pak. Dan satu lagi nih, saya akan mencoba menata kembali jadwal kegiatan harian saya. Sebelumnya jadwal harian saya hanya di rumah aja Pak. Tapi kali ini saya akan mencoba menambahkan kegiatan yang lain. Nah, bagus sekali rencana Maisarah. Bapak senang sekali mendengarnya. Nah, sekarang kita akan merencanakan nih, kapan kira-kira Maisarah mulai melakukannya? Sepulang sekolah, saya akan mulai membuat perencanaan di rumah dan mulai menjalankan keesokan harinya. Oke, bagus sekali. Bapak senang dengan keseriusan Maisarah. Sekarang, coba Maisarah sebutkan lagi cara untuk mengatasi perasaan takut dan tidak percaya diri tersebut. Yang pertama, saya akan mencoba mengalihkan perhatian saya untuk melakukan hal-hal yang positif, seperti membaca buku dan ngembangin hobi. Wah, sebuah langkah yang sangat bagus Maisarah. Akhirnya, Maisarah sudah menemukan dan menyimpulkan jawabannya ya. Oke, setelah kita laksanakan melakukan konseling ini, coba Maisarah ceritakan lagi ke Bapak bagaimana perasaannya sekarang. Saya merasa lebih tenang dan lebih rileks, Pak. Rasanya saya jadi nggak sabar pengen nyobain segera, Pak. Terima kasih sekali sudah mau mendengarkan keluh kesah saya dan memberi pandangan serta mendengarkan suara hati saya. Bapak juga sangat senang loh kamu sudah mau bersedia membagi pengalaman ke Bapak. Dan untuk selanjutnya, kita perlu lakukan sesi kedua untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat efektivitas dan keberhasilan dari rencana yang sudah kita rancang. Kapan nih kira-kira bisa kita sepakati waktu dan harinya? Bagaimana jika minggu depan, Pak? Tepatnya di hari Kamis. Di hari Kamis ya? Oke, baik. Jika demikian, kita akan bertemu kembali di hari Kamis. Namun sebelum itu, silakan Maisarah mengisi terlebih dahulu lembar evaluasi yang terdiri dari lembar kepuasan konseling dan lembar penilaian diri sebagai bahan bagi Bapak untuk mengevaluasi kegiatan layanan konseling. Sebelum kegiatannya kita tutup, kira-kira ada hal lain yang ingin Maisarah sampaikan? Sudah, Pak. Saya kira sudah cukup. Baik. Terima kasih kepada Maisarah yang telah sudi hadir kemari dan bertemu dengan Bapak. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat dan segala hal yang menjadi kegelisahan dapat sedikit teratasi dengan rangkuman rencana yang sudah kita rancang tadi. Oke ya. Dan pesan terakhir, jangan lupa selalu bahagia dan tetap semangat.